Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billahi aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijati wa sirisari pisairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada di seluruh pelosok penjuru dunia, semoga Anda dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya Edi Jaya Gudang Lagu akan menyampaikan suatu risalah yang bermanfaat untuk kita semua sebagai umat Islam di dunia ini, agar Anda mengetahui bagaimana sejarahnya hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tidaklah mudah, ingin menegakkan agama Islam bersama sahabatnya. Jadi bisa dikatakan istilah ya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bisa dikatakan begitulah. Jadi bersusah-susah dahulu, barulah bersenang-senang kemudian, yang akhirnya kita umat Islam yang sekarang inilah ya yang menikmatinya dengan ibadah bisa tenang, tentram dan nyaman. Coba kalau zaman dahulu ya, orang sedang sholat saja itu dikejar-kejar, dikepung oleh kaum kafir Quraisy. Zaman dahulu dikala zaman Rasulullah. Sekarang kita sudah nyaman ya, aman. Mau ibadah di mana, di musola, di masjid, tidak ada yang membunuh. Coba di luar sana ya, waktu zaman dahulu, selain di Indonesia lah, mungkin kita untuk beribadah tidak aman. Alhamdulillah kita yang tinggal di Indonesia ini, kita bisa beribadah dengan aman. Kembali lagi kepada topik, yaitu masalah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Penyebaran agama Islam pada saat itu Rasulullah bersama sahabatnya di Mekah sudah terjepit, sudah sulit, sudah terkepung sana sini oleh kaum kafir Quraisy. Selalu dihalang-halangi, selalu dirintangi oleh kafir Quraisy. Karena kaum kafir Quraisy tidak senang dengan masuknya agama Islam di Mekah itu pada waktu saat itu. Tidak menyukai Nabi Muhammad bersama sahabatnya pada saat itu untuk berdakwah, mensiarkan agama Islam di Mekah. Mereka selalu dikejar, dikepung, dibunuh pasukannya oleh kafir Quraisy. Subhanallah, perjuangan yang tidak mudah pada saat itu, sahabat YouTube ya. Kalau kita pikirkan, taruhannya bukanlah harta, tapi taruhannya adalah nyawa beliau pada saat itu. Tapi Rasulullah bersama sahabatnya, mereka tidaklah takut, tidaklah gentar sedikit pun, karena mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap langkah, di setiap sisi selalu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membackingi, yang melindunginya di dalam perjuangan mensiarkan agama Islam pada saat itu. Semakin hari Rasulullah bersama sahabat semakin terjepit. Tidak ada ruang dan waktu lagi untuk mensiarkan agama Islam pada saat itu di Mekah. Sudah sulit, sudah susah. Nah, pada saat itu mereka bermusyawarah, berembuklah, berunding di suatu tempat gitu ya, yang aman. Jadi para sahabat bersama Rasulullah kumpul
dia membicarakan agar hijrah ke Mekah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Hijrah ke Madinah maksudnya ya. Jadi di sini para sahabat disuruh berangkat dahulu ke Mekah ya. Suruh duluan berangkat ke Mekah. Perjalanannya, hijrahnya. Rasulullah bersama Abu Bakar, ditemani Abu Bakar belakangan. Jadi maksudnya biar terkecoh gitu kafir Quraisy ini. Jadi biar dibagi dua bagian. Jadi para sahabat duluan ke Madinah. Jadi kira oleh kafir Quraisy ini dia udah berangkat gitu, Rasulullah yang ikut. Dikepung lah, dikejar nih pasukan sahabat ini ya. Dikirain Rasulullah ada di situ. Tapi tidak ada ternyata. Sudah dikepung, habis-habisan dikejar-kejar ya. Ke gunung, ke gua, ke hutan oleh kafir Quraisy ini, pasukan sahabat ini, sahabat Rasul. Tapi Rasulullah bersama Abu Bakar masih tinggal di Mekah. Jadi ini taktik politik perang gerilya ya, atau untuk mengelabui musuh. Itu pada waktu saat itu. Jadi hijrah dibagi dua. Pasukan sahabat dahulu berangkat duluan dan Abu Bakar bersama Rasulullah belakangan, di belakang. Jadi Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, jadi kita nanti akan berangkat mengendarai untaku, ada 2 ekor untaku untuk kendaraan menuju Madinah. Kita bersembunyi nanti di sana di Gua Sur." Ya, di sana dia menuju suatu pegunungan ya, ada gua itu yang namanya Gua Sur. Jadi Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Jadi kapan kita berangkat ya Rasul untuk menyusul sahabat kita yang udah pergi duluan ke Madinah?" "Ya Abu Bakar," kata Rasulullah, "jadi aku menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, turunnya wahyu, turunnya ayat ya, yang diperintahkan kepadaku untuk aku hijrah dari Mekah ke Madinah." Jadi ini ada tertuang dalam Al-Quran ya, sahabat YouTube. Tidak main-main. Jadi tidak cuma hanya hijrah pergi-pergi aja ke Madinah, itu tidak Rasulullah. Jadi emang ini udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, udah nanti ada ayatnya turun. Bagaimanakah ayatnya itu turun ya, sahabat YouTube? Tentu ingin tahu apa sih ayatnya. Ya ayat Hijayah gitu kan. Apa bunyi ayat itu turun memerintahkan ya kalau ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berangkat hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi setelah ayat itu turun, ayatnya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna min bani aidihim sada wa min khalfihim sadan fa aghshanahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min bani aidihim sada wa min sadan. Di depan mereka aku dirikan tembok tebal, dan di belakang mereka aku adakan dinding tembok tebal. Fa'aghshanahum fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak dapat melihat. Aku tutup mata mereka, dan mereka semua, maksudnya kafir Quraisy, tidak dapat melihat. Jadi pada waktu itu Rasulullah keluar bersama Abu Bakar dengan mengendarai untanya, melenggang dengan santainya. Dia sambil menaburkan abu-abu halus itu ke depan kafir Quraisy. Tidak terlihat sama sekali. Tidak ada takut, rasa takut sedikit pun Rasulullah. Dia berjalan santai di depan kafir Quraisy dengan senjata pedang yang tajam sudah siap hujam dan tombak yang sudah siap hujam. Senjata-senjata tajam sudah menganga di hadapannya. Tapi Rasulullah tidak terlihat sedikit pun pada waktu itu. Dengan santainya dia melenggang sambil menaburkan debu-debu halus itu. Pure, tidak terlihat. Ya, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi hambanya ke jalan yang benar, untuk menegakkan agama, yaitu agama Islam yang hingga sampai sekarang yang kita anut ini. Ya, sahabat YouTube. Jadi jangan takut, jangan khawatir, kita berdakwah. Maju terus, semangat. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Sudah ada ayatnya yang tertuang dalam surat Yasin ayat 9. Tadi yang sudah saya bacakan tadi kan.
Itu. Jadi kita perlu tahu sejarahnya, perjuangan perjalanan Islam ya yang dibawakan oleh Rasulullah yang sampai sekarang kita anut ini. Jadi tahu sejarah perjalanannya, perjuangannya gitu. Tapi mungkin kalau zaman sekarang ayat itu dipakai untuk apa? Maling. Tuh, iya, wah pakai ayat ini biar kita maling nih, maling TV tidak kelihatan. Bodohnya itu orang sekarang. Iya, disalahgunakan untuk maling, untuk nyolong, merampok. Maka ayat itu Allah tidak merestui, Allah tidak mengizini. Tidak bisa. Ayat mau disalahgunakan kalau sekarang mungkin oleh orang-orang yang sekarang. Tidak bisa. Jadi Allah itu tahu ya, orang yang untuk menggunakan ayat ini yang baik maupun yang jahat. Orang-orang bodoh yang berpikiran kalau menggunakan ayat itu untuk disalahgunakan untuk kejahatan. Dia salah berpikir. Kebanyakan kan, waduh iya, pakai ayat ini aja lah biar biasa gue bisa ngilang gitu ya, biar gue bisa nyolong duit di pasar gitu ya, gue baca ayat ini gue bisa ngilang mungkin kayak Rasulullah. Tidak bisa begitu ya, tidak bisa kalau untuk kejahatan. Tapi kalau untuk dalam kondisi darurat, mungkin Allah mendapat karamah ya, mendapat hidayah, mendapat perlindungan dari Allah. Mungkin bisa terjadi kalau Anda terdesak dikejar musuh agar tidak terlihat oleh musuh, akan dibunuh oleh musuh seperti Rasulullah. Mungkin bisa dengan kondisi darurat dan terdesak. Itu untuk tujuan baik. Mungkin ya kalau dalam kondisi seperti Rasulullah ini yang darurat, terdesak ya. Karena Allah tidak tinggal diam ya kepada umatnya yang akan terancam, teraniaya. Maka turunlah ayat ini tadi. Gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk penggunaannya kejahatan, dibalik mungkin kalau orang sekarang ya, wah gitu, biar ditagih rentenir nih, gua biar tidak kelihatan di depan rentenir gitu, pakai ayat itu. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min fihim sadang lakinnahum fahum la yubsirun. Wah itu mah ya cilaka sendiri. Anda dikejar rentenir ya, atau dikejar buser untuk biar tidak terlihat, gua pakai dah ayat itu dah, niru seperti Edi Jaya. Tidak bisa sahabat YouTube ya, tidak begitu caranya ya. Oke, dari saya Edi Jaya Gudang Lagu, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.